Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak tahan dengan ujian sering-sering baca surat ini ya. Insya Allah bisa ada solusi di sana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari kaum yang kafir. Jadi ayat tadi itu suruh diamalin ya, hikmahnya yang antum suruh baca 45 ayat. Nah, jadi ayat 45 itu ada hikmahnya juga kan, makanya jangan ditegakkan amalan itu, tapi yang mesti dipahami nasihatnya dulu dari Quran. Amalannya tadi nasihat ajarannya ini Al-Baqarah 2 ayat 45. Nah, coba dibaca 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Betul? Itu nasihat. Amalannya tadi doa. Tapi harus ngerti nasihat ini kan. Bapak-bapak minta tolong kemana? Ke Ando. Kemana lagi? Dokter. Betul. Betul, itu hanya wasilah jembatan, bro. Sebenarnya ada jalan pintas. Kita punya jet sempurna, nah, bisa berenang. Nah, ya, lah. Bener kan nih? Itu dulu dipakai. Kecuali mentok di situ kan, mogok mobil ini untuk nyebrang punya pribadi gitu. Baru pakai jembatan kan gitu. Baru pakai wasilah. Wajib ini dulu pakai. Apa yang harus pakai seluruh masalah? Sabar dan sholat. Ternyata sholat kita bermasalah, sabar pun akan bermasalah. Kenapa? Kenapa sholat kita sering bermasalah? Jawaban tadi Quran apa? Khusyuk. Khusyuk tadi amalannya.
Semua kata Nabi begitu. Susah nggak? Susah, gampang, tapi jadi susah. Kan harus paham apa adabnya, rotnya. Nih. Khusyuk ternyata di mana? Sebelum sholat dulu lakukan. Ya udah pulang, udah selesai kan ngaji itu. Nah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang digarisbawahi khusyuk kan? Iya kan? Khusyuk udah. Udah kan? Sholat udah. Ritualnya kan? Udah. Yang belum apa? Sabar. Kita bahas. Mau dibahas yang disabar? Udah sering bahas sabar. Tunggu dulu bro. Ya. Sabar itu di mana? Kita bahas ya sabar ya. Menjadikan Al-Quran sebagai nasihat adalah sebuah keharusan, kelaziman. Jadi kemana? Bapak-bapak, kalau ada solusi, kalau mencari solusi terkait hablum minanas, tanya Quran. Tanya Ando, boleh. Iya, terbatas lah. Ya, tanya Quran. Buka Quran. Gak bisa dong di mana ayatnya Bismillahirrahmanirrahim ikhlas aja ya Allah tunjukin. Plak buka, baca paling kanan. Gitu aja deh. Ya itu ilmu gampang. Nah, tetap juga kalau nggak ngerti tafsirnya ngaco juga kita dapatnya kan, betul kan? Di sini perlu mantik nih. Dikejar-kejar mantik nanti dulu ya. Mau gampang aja. Tunggu dulu. Itu mantik ilmunya. Nanti gitu, kalau udah umur asirullah, udah dekat kiamat pakai itu. Udah pada. Nah. Jadi harus kelaziman harus. Al-Quran sebagai nasihat harus. Karena Al-Quran sebaik-baiknya nasihat. Yakin ya? Nasihat langsung dari Allah kan? Ya. Nasihat yang paling benar isi dan caranya kan? Nah. Berbeda dengan nasihat andong kan? Kadang salah, kadang benar. Bahkan bisa jadi benar isinya tapi caranya salah. Atau sebaliknya, caranya benar, isinya juga salah. Nama juga manusia. Ayo, pilih andong, pilih Quran. Interaksi aja. Prioritas dulu Quran dulu, baru tanya ke andong kalau nggak bisa. Susah ya nanya mandong ya? Enggak, kan enggak tuh. Ya. Jadi nasihat Quran ini yang Anda fokuskan. Rutinkan caranya istiqomah baca. Karena nasihat Al-Quran itu bukan hanya dicari asbab. Caranya apa? Sama dengan sholat. Rutinkan. Makanya sholat wajib. Sholat wajib karena ada bacaan Quran. Tuh. Berarti kita istiqomah Quran. Duduk ya. Sehari berapa kali? Kalau sudah 5 kali ya. Kalau kita baca Quran 2 kali aja, udah 10 kali kita tiap hari ada masalah. Ya. 10 kali loh bapak-bapak dikasih masalah. Logikanya kan gitu. Jadi bapak-bapak baca Quran pun nanti keren. Tahu keren? Solusinya tepat. Nah, itu hebatnya rahasia sholat. Baca Quran lu mengukur kewajiban aja nih. Nggak keren itu sholat. Ya, nggak keren. Jadi baca Quran itu mendengarkan dan menerimanya ya. Karena kita adalah ujian 10 kali loh. Kan 2 kali Pak. Iya kan? 2 kali. Belum sunat. Sunat kalau merasa diri antum ada tambahan masalah gitu. Apalagi? Ya. Insya Allah semua ujian cobaan itu diuji sama Allah tidak melampaui kadar kok. Ada batasannya, ada ukurannya. Makanya jangan heran. Jangan-jangan nih orang nggak pernah minta petunjuk Quran nih.
Makanya dirapel bro, masalah itu dirapel, ada campur tangan Tuhan loh. Seharusnya kan sholat dirapel bro. 3 tahun nggak sholat untung sholat, nggak makan makanan tuh. Kawat, jangan main-main di sholat bro. Yang Andung bahas ini kira-kira paham nggak? Hati-hati ya, ini bener loh yang disampaikan. Antum nggak dapat pemahaman ini dari luar. Enggak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslim dan kalangan umum. Nasihat itu berisinya semua, bukan pribadi aja. Jadi membahas satu ayat, ya itu bisa yang lain ke bawah juga. Duduk Pak. Tapi prioritas ke kita. Ini gak ngebahas hadis ini. Nanti terlalu pintar. Tapi sekali waktu insya Allah ngebahas. Janji ya, janji ya. Sementara di hadis Abu Daud 4944 dan An-Nasai 156, Muhammad bin Hatim riwayatnya telah disertai dari jalur lain dalam riwayat Muslim ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah salah satu nasihat. Nasihat yang jelas, nampak dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nampak banget. Berarti ada yang tersembunyi di situ. Al-Fatihah dan An-Nas. Nampak banget. Nah, besok kalau ada masalah apapun juga masalahnya jomblo, gak ada duit ya, nggak punya mobil, Al-Fatihah, An-Nas ada. Repot. Makanya belajar Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah, An-Nas. Quran itu aja ya. Bingung aja dia Andona. Enggak. Dokter ini dulu ya. Ini bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, memberi solusi sesuai harapan Allah segala masalah. Nah ini udah khusus nih. Jangan dulu khusus. Al-Quran adalah guidance, guidance. Setuju? Setuju. Dan konseling. Wah, yang duduk ini konseling Al-Quran, tinggal di Padang katanya gitu. Iya, kacau juga. Sampai di mana konselingnya ya? Quran itu bukan yang duduk. Bagi manusia, semua masalah manusia sudah diberikan nasihatnya dalam Al-Quran. Hanya manusia mau nggak membuka, menjabarkannya, meyakininya, mau menjalankannya atau tidak. Dan kebenaran Al-Quran mutlak, bukan sekedar relatif, bukan sekedar nisbi. Tekankan dulu itu. Walaupun kita nggak ngerti nasihat itu, waktu yang menjalankan ke nasihat itu, amalkan istiqomah aja. Walaupun antum hanya ngerti alif lam mim. Itu dulu. Bapak-bapak nggak ngerti Quran, ya. Bapak baca Quran, iktibarnya begini, majaznya begini. Ibarat bawa air, ember, bolong. Mau ngisi bak, jaraknya 10 meter. Ambil ke sana, udah sampai sana habis kan? Nggak penuh-penuh kan baknya? Berarti antum nggak ngerti kan? Di balik itu apa maksudnya? Ember itu bersih. Ember itu bersih kan? Itu Quran. Jadi amalin. Guide, konseling bagi kita seluruh solusi yang di sana. Letaknya pada ritual sholat. Hari ini mari kita renungkan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mengalami masalah dalam kehidupan, bahkan mungkin otaknya sudah tak mampu berpikir lagi akan solusinya. Banyak nggak? Sangat merugi nih dia. Kalau ngaji di sini nggak ada solusinya, sangat rugi nih. Secara sederhana Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 solusi. Hanya 2. Taklid dulu bro. Apapun masalahnya, kalau udah buntu hanya 2.
Hanya 2. Demi Allah hanya 2. Bukan dokter, bukan orang pinter, bukan supranatural, tapi hanya 2. Mau tahu yang 2 itu? Sabar dan sholat. Allah. Oke. Sampai bosan betul nggak Pak kita ngomong sabar dan sholat, sabar dan sholat, betul kan? Dari dulu sabar dan sholat, ternyata sabar yang berat, Pak. Sholat itu udah berat. Sholat harus paham khusyuk, khusyuk dilakukan awal sebelum sholat. Paham kan? Nah, sabar. Yang pertama. Jadi sederhana kata Allah. Udah. Solusi antum itu sabar dan sholat aja. Jelas itu Quran. Jangan kemana-mana dulu. Apapun juga masalahnya. Yang pertama, kesabaran awal dari kejernihan hati dan pikiran. Jernihkan hati dulu. Jernihkan pikiran dulu. Gak perlu dibahas lebih dalam dulu. Itu dulu. Dalam ayat firman, mintalah tolong dengan sabar adalah perintah yang sangat tegas. Makanya sabar diletak di pertama. Bapak-bapak, sabar itu banyak macamnya ya. Kalau sudah naik tingkatan, sabar itu aktif. Kalau diandung tingkatan awal, sabar itu hano. Diam saya, bila perlu bertapa. Diam aja, jangan bereaksi. Kalau masih terganggu, pergi. Betul. Jadi niatnya gini, kalau bapak-bapak terangsang dengan sesuatu, ya, udah kesel gitu, ya. Tidak kuat lagi, bapak-bapak pergi dari tempat itu. Gitu aja dulu. Ya. Tapi jangan keterusan pergi. Karena udah ada ilmu sekarang. Nah, ya. Nah. Jernihkan hati, pikiran. Udah jelas, sabar dan sholat mungkin yang aku bahas, sabar dulu. Ya, sabar lagi. Jadi sabar ini saya menyebutnya solusi mental kan? Percaya nggak sabar itu solusi mental? Hakikat puasa apa, Pak? Sabar. Bukan menahan makan dan minum, itu puasa anak-anak. Hakikat puasa adalah sabar. Sampai diwajibkan sabar itu. Kebayang nggak sama Allah diwajibkan setahun 30 kali? Berat itu. Begitu Allah men-set kita untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Dengan sabar kita bisa mampu menjernihkan pikiran, kemudian akan jernih hatinya. Insya Allah. Udah diam dulu. Ya. Ikuti dulu. Ini konsep bukan kata Anda. Ini kata Allah. Ingat ini kata Allah. Anda nggak akan bisa begini kalau tidak nukil ke Quran. Ya, ada sebuah mahfudzah peribahasa. Mahfudzah itu peribahasa gini ya, man sabaro zafira. Tahu artinya? Barang siapa bersabar, pasti dia beruntung. Orang Arab tahu. Bapak-bapak sabar pasti beruntung. Nggak mungkin. Ketinggalan kalau sabar. Ya udah, nggak percaya ketinggalan. Nah, sabar tuh nggak ketinggalan loh bro. Itu firman Allah loh. Man sabara zabira. Barang siapa bersabar, pasti dia beruntung. Sabar dulu. Tadi dibahas sholat, penggabungan sabar sholat. Sholat perlu sabar? Perlu ada tatanannya? Perlu sabar? Ingat, tanamkan sabar, karena ada tambahan dari sholat. Dengan ritual kan ada tambahan, ya kan? Baru wudhu harus istiqomah, jelas, duduk wudhunya, sudah itu ada doa, sudah itu ada pagar, betul kan? Semua itu sabar. Nah, sabar di depan. Peribahasa ini ya, man sabara zafira.
tentu sudah terbukti bahwa segala permasalahan akan selesai ketika berangkat ditanamkan kesabaran. Banyak kok contoh. Tanpa kesabaran semua akan bertambah dan semakin kacau masalah. Nggak percaya sudahlah. Nah, contoh fatwa pegadaiannya. Ya. Nah, sehingga dalam sebuah riwayat kesabaran adalah di awal kejadian. Nah, bingung. Paham nggak nih? Kesabaran itu harus diletakkan wajib di awal kejadian. Bapak-bapak, kejadian itu mengejutkan. Yang di-set apa? Diam, sabar, kontrol. Betul? Bapak-bapak ada kejadian, langsung gak sabar. Bertinju antum. Perang semua bereaksi. Maka kata Nabi, sabar itu diletakkan di awal kejadian. Langsung aja sabar. Gedebuk anak jatuh, sabar dulu. Tapi sabar aktif ya. Tolong anak, jangan panik. Itu kan nggak salah. Orang sekarang mudah panik, gampang terkejut. Salah nggak tuh? Karena konsep sabar nggak dipakai. Dan itu konsep Quran. Tolong di awal kejadian dulu ya, ikuti, nggak salah nih. Nih, yang dimaksud kesabaran adalah ketika kita mampu mengkomunikasikan hati dan pikiran. Konsepnya begitu. Semenjak awal kejadian, di-connect antara hati dan pikiran, connect. Jangan asbab. Jangan. Connect dengan pikiran. Hati, pikiran, hati connect. Karena dengan itu kita telah meletakkan satu solusi. Itu bapak-bapak sudah menyelesaikan satu solusi itu. Ya. Tidak sabar diawali maka akan menambah masalah. Demi Allah, akan tambah masalah. Di awal nggak sabar, timbul masalah. Quran tuh. Kesabaran tidak akan hadir dalam diri manusia. Nggak akan hadir di antum kesabaran itu kecuali dia memiliki keyakinan kepada Allah. Sepakat? Akidah. Ya. Bapak-bapak yakin nggak ini kata Allah? Ya. Ampun dong, kok ngaji kan berang, nggak diberangi ke Quran. Antum nyambung saja. Ya. Penegasan aja. Nggak akan hadir di antum kalau antum nggak yakin kalau ini dari Quran. Ini kata firman Allah. Ya. Dosa lo kalau nggak yakin. Nah, bahwa apa yang terjadi semua telah menjadi keputusan Allah. Tapi ingat, walaupun semua ada keputusan Allah, ada kita yang menjemput jadi masalah. Ada sunnatullahnya. Maka Allah memutuskan keputusan. Jadi di sini udah tahu. Ada ujian, ada cobaan, ada azab. Nggak tahu ya? Nah, dengan keyakinan begitu, maka kesabaran bisa hadir. Udah tahu ya, kalau antum nyebut konsep sabar ini bukan kata pikiran kan? Kata Quran. Dari Allah. Yakin gak dengan Allah? Udah. Sederhananya sikap batin kita akan selalu berada pada gelombang alfa. Itu sains. Kalau konsep tadi ditanamkan. Gelombang pikiran kita langsung duduk di alfa, ya. Yaitu bagian bahagia. Alfa itu akan timbul bahagia dan tidak bersedih berlebihan. Tidak bersedih berlebihan itu konsep alfa. Itu ada di nafi isbat. Zikirnya terletak pada jahar. Ya, jahar. Bapak-bapak kalau ada masalah utang banyak, bapak teriak-teriak, zikirnya pas sampai putar. Itu dia. Itu alfa bapak masuk. Alfa itu paling dasar dari konsep jahar. Ya. Ya ini nggak mau deh, zikir jahar aja nggak mau. Itu kan untuk sholat nih. Ya. Karena keyakinan yang tinggi kepada keputusan Allah, ya. Insya Allah sabar itu paham. Karena itu
Allah berfirman langsung artinya ya, gini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Itu kata Allah. Bapak-bapak semua jangan ngeluh. Hidup akan dikasih cobaan, itu firman. Ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nggak percaya nih? Itu firman Allah bukan? Nggak ada makan, nggak ada buah-buahan, kurang duit, ngamuk. Nggak usah jadi murid tanduk. Ini prinsip. Ngeluh, ngaco dia. Berarti kan kita paham ini. Sabar ini. Ayat ini jelas bahwa manusia akan mendapatkan ujian. Sama semua. Bukan kita aja yang kena ujian. Dan solusinya adalah satu-satu dulu, sabar. Kalau udah sholat clear. Karena sholat solusi. Pasti clear tuh. Itu sebabnya ujian manusia dapat diklasifikasikan. 1, ketakutan, itu psikologis. 2, apa? Kelaparan, itu fisik. Berdasarkan firman Allah. 3, apa? Kekurangan harta. Kira-kira apa? Finansial. 4, apa? Kekurangan jiwa, kesehatan, sakit, kematian. Nah, sudah itu. 5, kekurangan buah-buahan. Kira-kira apa? Kesejahteraan. Itulah masalah manusia secara umum. Di situ putarannya masalah. Diukur sama Allah. Dan yang mampu menyelesaikan adalah mereka yang kata Quran bersabar. Keren gak sabar? Itu Quran. Sekarang dalam perspektif psikologis. Siapa yang belajar ilmu psikologis? Quran ngajarin nih. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan emosi, pikiran, perkataan, perilaku. Diwajibkan sebulan sama Allah di bulan Ramadan. Konsep psikologis itu. Ya. Nah, selain itu, syarat dari kompetensi ini adalah menahan dilakukan secara aktif. Merupakan respon awal bertujuan baik, taat aturan. Gagal memenuhi syarat tersebut, maka menahan yang ditunjukkan oleh individu tidak dapat dinilai sebagai kompetensi kesabaran. Bukan. Kita kembali lagi memahami lebih gampang dulu. Kemenangan bangsa Indonesia sampai merdeka itu sebabnya apa, Pak? Sampai 350 tahun. Kalau benar sejarahnya, kesabaran. Menangnya itu karena kesabaran. Bukan kuat senjata. Bukan. Kesabaran. Kesabaran siapa? Orang yang berjuang. Ya. Kesabaran dengan menahan susah, sakit demi sebuah kemerdekaan. Setuju? Ya. Jadi tanya, salah nggak kita diuji sama Allah dengan mbah corona? Konsep apa yang mesti diambil? Para umaro, presiden itu mesti ngomongin gimana? Bukan vaksin. Iya vaksin, itu hanya wasilah. Bisa aja faktor bisnis, betul. Konsepnya apa? Agama. Sabar kan? Sholat, itu yang digemborkan dulu. Jangan terbalik dong. Kita mayoritas muslim. Beragama nggak ya? Makanya bisik-bisik, nanti ditangkap dulu. Nggak mau tahu. Kalau nggak bener. Maka menahan yang ditunjukkan oleh individu tidak dapat dinilai sebagai kompetensi kesabaran. Kalau kita tidak mengerti kemenangan bangsa ini kan karena kesabaran. Hari ini kesabaran ini semakin tergerus, terkikis. Karena apa?
Kira-kira apa Pak? Budaya instan telah menguat sehingga ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara, ingin cepat maju bangsa ini dengan hutang. Salah. Tidak sesuai kemampuan bangsa lagi. Ingin cepat tenar dengan melakukan sesuatu yang viral tanpa melanggar aturan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Siapa imamnya? Itu yang antum pegang, Mbak Dajjal, HP. Salah lu ngomong, itu Quran. Ya bukan nggak boleh pegang Dajjal, boleh tapi tundukin. Nah, keren. Dengan sabar dan sholat. Nah, itu baru keren. Pernah dengar ada istilah orang Jawa alon asal pelakon? Bahasa Minang apa? Biar lambe asal salamai. Barang antik tuh. Nggak berlaku gini. Aneh gini kalau dikaji. Tinggalan zaman antum, mati sila antum. Coba kalau nggak percaya itu dipakai. Ada kaitannya dengan sabar. Tapi bukan sabar diem. Sedangkan ini adalah ajaran Nabi loh. Itu ajaran Nabi loh. Sunnah Nabi loh. Biar lambe asal salamai. Itu ajaran Nabi. Sabar. Bahwa kesabaran, ketenangan adalah dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa dari Pak Haji sekali, panik sekali, setan tuh, kesel lo, capek kita memberesinnya, capek nggak teman-teman dengan diri sendiri, tolong pakai konsep ini, baru sabar, nanti ada solusi apa ini ya, amalan ya, apapun yang kita lakukan tidak akan merubah takdir, tanamkan itu. Apapun yang akan kita lakukan tidak akan bisa merubah takdir. Doa antum benar pun tidak akan bisa merubah takdir. Rumah sakit pun tidak akan bisa merubah takdir. Tidak mau melawan takdir. Tapi kalau benar aturannya, tahu ilmunya, doa bisa menggeser takdir, bukan merubah. Duduk kan tuh. Hanya itu. Tanpa izin lagi nggak akan bisa berubah. Maka sholat adalah jalan terang solusi akan besarnya masalah kita. Maka kalau udah terkait begini, masukin sholat. Bukan sabar aja, baru masuk sholat. Solusinya itu, maaf ya, jangan jahilnya. Kalau sabar sudah mendekati titik puncak, segera masuki sholat. Masuk aja sholat. Tuh. Apapun yang kita lakukan tidak akan merubah takdir. Sabar. Pengen kita bagus, masuki sholat. Ada hak kita loh. Percaya nggak ada hak manusia? Udah paham maksudnya ya? Jangan diterusin ya. Nanti tergeser syariat. Nah, ini pentingnya pemahaman secara rohani, tasawuf. Bisa jadi masalahnya bukan pandemi. Iktibar ya, tahu masalah kemarin itu bukan pandemi. Enggak mau diterusin, ada yang marah nih. Enggak, bukan pandemi loh. Makanya kalau udah tahu orang bisa ketawa tuh. Ikhwan ini masalahnya bukan nggak bisa nikah, bukan itu, bukan, salah itu. Kemarin itu bukan pandemi masalahnya. Pandemi itu jadi kesulitan. Itu pengingat bro. Pandemi itu dakwah ngingetin. Ya, rokok dulu lah, gak apa-apa. Nah, pengingat ini anu ngingetin ya. Guntur itu pengingat ya? Bukan pandemi itu. Belum.
Pandemi hadir karena kita bermasalah dengan Allah. Tuh. Buka cuki ya. Setuju Pak? Setuju. Nggak enak kan kalau disebut jomblo itu karena nggak dapet istri karena bermasalah dengan Allah. Ada, nggak enak itu. Tapi dia lagi ya. Bukan begitu maksudnya, seperti itu. Jadi kita kan cari benang merahnya. Ya, jangan salahin istri, jangan salahin lingkungan, jangan salahin ibu bapak, jangan salahin juriat. Kita yang bermasalah dengan Allah. Kira-kira apa masalahnya? Kontrol aja sholat ya. Udah selesai aja itu punya kesalahan. Percayalah. Jangan main-main dengan sholat. Kita yang bermasalah dengan Allah. Allah kan Tuhan kita. Sehingga Allah nasihati kita melalui pandemi. Ya orang kalau udah pikirannya Yahudi, pikirannya ateis, nggak diakui konsep ini kan? Itu kan nggak salah. Allah sayang kan, buka rahasianya. Tolong deh, antum karena bermasalah sama aku, sabar dulu, kemudian sholat. Kalau udah ngerti, makrifatnya beres itu. Sabar udah dikupas. Menggabungkan sabar dengan sholat itu susah bro. Ya. Karena tidak ada musibah. Masalah pandemi kesulitan kecuali itu dijadikan pengingat bagi mereka yang lalai. Yang lalai, bukan berdosa. Lalai kaitannya dengan khusyuk. Kalau lalai berdosa nggak khusyuk, ingat dinaikkan nama Allah menjadi ajab. Itu bagi yang ingkar. Nah, mendekati ingkar ajab, bangkang ajab. Kemudian menjadi ujian. Kalau menjadi ujian, naik kelas tentu. Masalah ada, bisa jadi ujian. Ya. Kalau ajab, ingkar, betul kan? Ingkar itu ajab, ujian itu orang yang beriman. Setuju kan? Iya kan? Nah tanya aja diri gua ini ujian, ajab, cobaan. Antum yang tahu. Paham kan? Nah, mana ngaji ya? Ya sholat. Nah, banyak hadis Nabi mengatakan sholat sebagai solusi. Rasulullah SAW bila mengalami suatu perkara cobaan, maka Nabi aja sholat. Jadi sholatnya dirubah sama Nabi, walaupun letak di fardu, ditambah pula dengan duha tahajud. Tapi di fardu juga dirubah, bukan merubah sholat, perubahannya langsung perubahannya. Cara Nabi menyelesaikan kalau masalahnya tinggi, baik itu perang kandang, perang bara, itu kan cobaan kita, sama dengan kita kehidupan kita. Kalau kondisi kita dalam cobaan, larilah ke sholat. Tapi sholatnya tidak sama waktu dalam keadaan kondusif. Duduk, gini. Nanti untuk penjabaran sampai di sini masih ada 3 halaman ya, itu baca aja ya. Nung langsung sampaikan ke sini. Sholat dirikan. Kalau sudah sampai puncaknya, sholat dirikan. Waktu sholat. Waktu sholat. Pak Ustadz ngerti ya? Nah, udah paham ya? Bahasanya sedikit, cuman dong sampaikan. Dirikan waktu sholat. Tegakkan agama waktu sholat. Gunanya untuk kemaslahatan ujian kita. Rasulullah menganjurkan untuk
memanjatkan doa dan berzikir pada sholat fardu. Riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di jalanan untuk mencari orang yang sedang berdoa dan berzikir ketika sholat fardu seperti sini. Dan ketika mereka menemukan sekelompok orang yang senanti melakukan amalan tadi, maka malaikat ini kemudian memanggil, ambillah kebutuhan kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad Sahih, ya. Ambillah kebutuhan kalian. Baca kebutuhan itu. Apa Pak? Udah ada selesai pula. Kebutuhannya itu ada di hadis. Ya. Adalah sebagai berikut. Selesai sholat, selesai salam. Ya. Jangan berdiri, langsung duduk, baca ini. Istighfar 3 kali. Istighfarnya gini, Astaghfirullahaladzim, aladzilla ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Catat ya. Ini diamalkan, ada masalah, tidak ada masalah, keren. Sangat tinggi, makomatnya berbeda Pak. Ini pakemnya ya, karena ada hadisnya. Lanjut membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah tahu deh. 1 kali. Yang 3 kali apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian minta perlindungan dari siksa kehidupan dan siksa api neraka 3 kali. Catat. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Ingat bulat ya, setelah salam duduk langsung baca ini, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan ada selawat, jangan ada tawasul, langsung aja itu dulu. Duduk ya, duduk. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu adabnya. Nanti Anung share melalui medsos pribadi. Ya. Ada tambahan sebelum salam ya. Anung tidak akan ngomongkan di sini. Ya. Sebelum salam, semua doa harus ada assalamualaikumnya. Itu kepada malaikat. Nanti Anung share. Sampai Anung tahu tuh yang mesti di-share siapa. Ya. Nah, sebelum salam ada yang mesti dibaca. Itu dalam kondisi sholat. Ini kondisi setelah salam selesai sholat. Duduk ya. Kemudian setelah baca perlindungan dari cobaan, siksa dunia, siksa neraka, ya 3 kali Allahumma ajirni minan nar. Baca doa puji kepada Allah. Doa pujinya begini, Allahumma antas syalam wa minkas syalam wa ilaika yaudus syalam fakayna rabbana bissalam wa akhilnal jannata darus syalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya jalali wal ikram. Duduk. Kalau nggak terkejar nanti dong share Arab ya. Bisa bahasa Arab kan? Tapi nu kasih pemahamannya ya. Setelah itu baca surat Al-Fatihah 1 kali. Lanjutkan dengan ayat kursi 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terakhir aliyul azim, ayat kursi ya. Selanjutnya baca tasbih, tahmid, takmir.
dan ditutup dengan tahlil 4 kali 33 masing-masingnya. Yang dibaca 1 setelah baca ayat kursi, tasbih, tahmid, tahmir, tahlil 33 kali masing-masingnya ya. Paham ya? Nah, amalan ini person. Tahu person? Tidak berjamaah. Kalau berjamaah berbeda. Ini amalannya person, masing-masing. Ya, terutama orang yang diuji dengan masalah yang berat pakai amalan ini. Rasulullah aja diuji, Nabi bro, perangnya luar biasa, masalahnya banyak banget. Ini dipakai. Ada hadisnya. Tasbih 33 kali, subhanallah, biasa. Tahmid 33 kali, alhamdulillah. Takbir 33 kali, Allahu Akbar. Tahlil atau yang disebut tahmir, ya takbir 33 kali. Terakhir tahlil. La ilaha illallah. Perhatikan ya, la ilaha. Ha, naikin aja ke atas. Ha illallah 3 kali. Illallah. Ha illallah, gitu aja. Jangan goyang. Sampai tahlilnya 33 kali. Pertama, ya, tasbih 33, subhanallah. Tahmid 33, alhamdulillah. Takbir 33, bukan takbir ya, takbir maksudnya. Takbir Allahu Akbar 33. Terakhir tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha, masih di sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai temu. Paham ya? Nah, 33 kali. Baru doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdayu wa afini amahu wa yukafi umajidah. Banyak yang tahu ini, tapi runutnya nggak banyak tahu. Ya Rabbana lakal hamd walakasyukur walakasyukuruka mayam bagi li jalali wajhika wajilni sultanik. Banyak yang tahu kan? Setelah itu baca ini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jama'il awali wal afati wa taqdillana bihaja miha wal jati wa tutahhiruna biha min jami'i syai'ati wa tabarrana biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha aqsal bayati min jami'il qarib min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innahu sami'un qaribun mujibud dawat wa ya qadiyat hajat. Nanti ada saya. Itu sering kita amalkan, itu masuk ke daerah tarekat, tapi ini ke pribadi. Baru baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa dunya wa akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wa afa idal hisab. Sering antum sampaikan itu kan, mungkin sebagian sudah hafal. Kemudian baca lagi, Allahumma inna na'udzubika minal azbi wal kasyali wal bakhali wal bukhuli wal harami wa azabil qabri. Kemudian baca lagi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbi la yaksha'u wa min nafsin la tashaba'u wa min dawatin la yustajabu laha.
Kemudian baca Rabbana fir lana junubana wali walidana wali masyakina wali ma'alimina wali man lahu lahukun alauna wali man ahaba wa ahsana alaina wali katafatil muslimin almain. Kemudian baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Kemudian baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian terakhir wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana semuanya diangkat sini. Duduk ya. Nanti runutnya menjelaskan dan doa sebelum salam. Insya Allah Anda sampaikan melalui WA pribadi. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan diridai Allah dan yang paling penting kita bisa mengamalkannya. Ayo andong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta